Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Al-Imam, dan kita akan masuk pada Al-Kabiratut Tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Di buku terjemahannya di halaman 34. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Walaupun di sini disebutkan dalam terjemahan terkait dengan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak masalah kita bahas juga terkait dengan dusta atas nama Allah, karena tentunya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya dusta ini adalah akhlak yang sangat buruk, dan dia dari perangainya orang-orang munafikin. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kata beliau, ayatul munafiq thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Satu di antaranya, kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berdusta, apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Maka dusta adalah dosa. Jikalau berdusta atas nama seseorang, walaupun dia bukan orang yang mulia, sudah merupakan dosa besar, maka bagaimana kalau dusta itu atas orang-orang yang mulia, atas orang-orang yang berilmu, atas orang-orang saleh? Nah, apatah lagi kalau berdusta itu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tentunya dosanya jauh lebih besar lagi. Karena berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini berdampak bagi umat
yang mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, sehingga bisa membuat penyimpangan, bisa membuat kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran yang jauh lebih besar. Iya. Karena berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini sama saja dengan berdusta dalam syariat, dan dampaknya akan menimpa seluruh umat, sehingga dosanya dan hukumannya jauh lebih berat daripada dusta-dusta kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membahas secara khusus terkait dengan dusta atas nama Allah dan dusta atas nama Rasulullah. Di dalam Al-Quran, di surat Az-Zumar ayat yang ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Liyudillan nasa bighairi ilm. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ini di surat Al-An'am ya, bukan surat Az-Zumar tadi. Di surat Al-An'am ayat 144. Allah menyatakan, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang dia mengada-ada sesuatu atas nama Allah, alias berdusta atas nama Allah. Tidak ada yang lebih zalim daripada perbuatan ini, yang dia mengada-ada secara dusta atas nama Allah, sehingga dengan sebab itu dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-An'am ayat 144. Di sini disebutkan bahwasanya orang ini melakukan suatu kezaliman yang sangat besar. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada ini, berdusta atas nama Allah. Dan karena dia berani berdusta atas nama Allah, maka terlalu ringan bagi dia untuk berdusta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah saja dia berani, ya, maka tentu kepada di bawah Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, tentu dia jauh lebih berani untuk berdusta. Nah, sehingga dari sana dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim seperti ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini ayat memberikan kepada kita makna bahwa dusta atas nama Allah ini akan mengakibatkan tersesatnya banyak manusia. Terlebih kalau misalnya yang berdusta tersebut adalah seorang yang ditokohkan atau seseorang yang diulamakan. Iya. Orang mengambil panutan dari dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh lebih besar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Naam. Dan orang yang berdusta atas nama Allah berarti dia berdusta atas nama syariat. Dan orang ini adalah seorang pendusta meskipun dia tidak berniat untuk berdusta. Apalagi kalau memang sengaja dia lakukan itu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa,
Kata beliau, man takallama fid dini bila ilmin kana kadziban wa in kana la ya'tamidul kadzib. Kata beliau, barang siapa yang berbicara dalam agama ini tanpa ilmu, maka dia adalah seorang pendusta meskipun ia tidak berniat dusta. Ini menunjukkan bahwa kalau berbicara dalam urusan agama harus dengan ilmu. Kapan dia berbicara tanpa ilmu, maka dia dicap sebagai kadzib, seorang pendusta. Walaupun dia niatnya baik, dia ingin memperbaiki misalnya dengan niatnya, tapi dia tidak punya ilmu. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Seperti keadaan sebagian jamaah yang mereka berani berdakwah tanpa ilmu. Ya. Katanya apa? Dakwah itu tidak perlu ilmu. Karena dakwah itu artinya mengajak. Yang penting kita bisa mengajak orang, tidak butuh ilmu. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ini orang ya, karena kejahilannya ya, sehingga dia mengatakan hal yang demikian. Padahal Allah sendiri mempersyaratkan dakwah itu harus bil ilm. Syaratnya dengan ilmu. Allah menyatakan dalam Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah nyatakan dalam ayat ini. Katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya berdakwah di jalan Allah. Apakah sekedar berdakwah saja? La. Ala basiratin, di atas basirah. Kata Ibnu Abbas, ala basiratin ay ala ilmin. Berdakwah di atas basirah, maksudnya berdakwah di atas ilmu. Itu dalil sangat terang sekali. Yang namanya dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Iya, tidak boleh dibangun di atas kejahilan, ketidaktahuan. Dakwah tanpa ilmu tidak masalah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kalau orang berani berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia buat jauh lebih besar daripada perbaikannya. Dan dia dicap sebagai pendusta, kata Syekhul Islam. Meskipun dia tidak meniatkan itu untuk berdusta. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang hendaknya diingat. Bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya termasuk dosa besar. Kalau di surat Az-Zumar ayat yang ke-60 tadi, Allah menyatakan wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, taral ladina kadzabu 'ala Allah, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, lihat hukumannya di akhirat. Wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menghitam. Di mana terlihat bahwasanya dari orang tersebut ya melambangkan bahwasanya dia berada dalam kehinaan. Kenapa? Karena ketika di dunia dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berani mengada-ngada atas nama Allah. Jadi kalau jangankan kita ikhwani fiddin, Nabi saja diancam di dalam Al-Quran kalau berdusta atas nama Allah. Disebut di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Andaikan Muhammad itu berani, kata Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama kami, berdusta atas nama Allah, niscaya kami akan pegang dia dengan tangan kanannya, kemudian kami akan potong urat-urat pembuluh darahnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa mencegah kami untuk melakukan hal yang demikian. Ini Nabi diancam kalau berani berdusta atas nama Allah. Nah, kalau Nabi saja diancam begitu, apalagi kita? Apalagi kita para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdusta atas nama Allah dosa besar. Demikian pula berdusta atas nama Rasulullah
juga termasuk dosa besar. Bahkan pelakunya, lihat, pelakunya bisa diancam dengan kekufuran. Ada sebagian pendapat ulama yang menyebutkan akan hal tersebut. Silahkan dibaca dari bukunya di halaman 34, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol. Dosa besar ke-9, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Nah, ini disebutkan dari perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Beliau menukil pendapat sebagian ulama yang menyebut bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, terlebih lagi tanpa diragukan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya kalau dalam perkara tahlilu haram, menghalalkan yang haram, atau tahrimu halal, atau mengharamkan yang halal, ini jelas kekufuran yang murni, kata beliau. Hanya saja dalam masalah yang dibahas di sini bukan itu. Kalau itu sudah jelas. Sudah jelas kekufurannya. Kalau ini berdusta dalam masalah selain ini. Selain dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau itu sudah jelas kekufurannya. Nah, adapun selain daripada itu, nah ini pendapat sebagian ulama, ya, ini mereka menghukumi keras karena berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Ini bukan dosa sembarangan, bisa menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam, wal iyadu billah. Nah, disebutkan di dalam hadis, dibaca hadisnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Man kadzaba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di akhirat, di neraka. Nah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi berdusta atas namaku, kata Nabi, itu dosanya tidak sama seperti berdusta atas selainku. Maksudnya apa? Dosanya jauh lebih besar. Dan ini berdusta atas nama syariat jadinya. Nah, dampaknya jauh lebih besar. Iya. Makanya Nabi SAW mengancam barang siapa yang berdusta atas namaku amidan, sengaja dia lakukan itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia mempersiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Para ulama menyebut hadits ini adalah hadits yang mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam neraka. Ini hadis mutawatirun. Hadis mutawatir itu hadis yang mencapai derajat tertinggi dalam kesahihan. Tidak ada yang lebih sahih daripada hadis mutawatir. Karena apa? Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak ulama, oleh banyak imam, oleh banyak para periwayat hadis. Yang mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Tidak mungkin. Masa mereka berkumpul, ayo kita sepakat dusta yuk. Semuanya begitu? Tidak mungkin. Dan para imam itu terpercaya. Sehingga ketika mereka meriwayatkan sesuatu yang sama, ya, baik dalam lafadznya ataukah dalam maknanya, apalagi makna dan lafadznya sama, ini menunjukkan kebenaran. Dan itu sudah dipastikan diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini hadisnya, dan hadis ini terkenal, masyhur
Banyak diriwayatkan oleh para ulama, oleh para imam ahli hadis. Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Ancaman yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa ya orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah seseorang itu diancam pelakunya dengan api neraka, melainkan ya menunjukkan bahwa dosanya sangat besar. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Di riwayat lain, walaupun hadits ini riwayat ini dhaif, namun dia dikuatkan, didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, dikatakan man kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam. Mirip dengan itu, hanya ancamannya lebih ngeri lagi. Ditekankan lagi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam neraka jahanam. Jadi jangan dibayangkan dibangunkan rumah baginya di neraka jahanam, rumah yang megah, rumah yang bukan. Ini di neraka. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini menunjukkan ancaman yang sangat besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dusta itu sendiri dosa besar. Apalagi kalau dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, dusta ini bukan perkara yang remeh. Manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka dengan berbagai tabiat-tabiat. Terkadang tabiat-tabiat buruk masih dinormalkan untuk manusia itu, kecuali dusta ini. Karena dia besar, apalagi atas nama Nabi. Coba baca hadis berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib." Orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat, kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Coba lihat. Jadi orang mukmin diciptakan dengan segala tabiatnya, tapi untuk tabiat dusta dan khianat tidak. Sehingga tidak bisa ditolerir orang yang berdusta ini. Nah, apalagi kalau sampai berdusta atas nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya jauh lebih besar. Iya. Nah, ini mirip sama dalam hal ini ketika orang meriwayatkan hadis, ya, tetapi dia tidak memandang hadis tersebut apakah sahih atau tidak, apakah benar dinisbatkan kepada Nabi ataukah dusta, ya, apakah hadis itu kuat atau lemah atau bahkan maudhu. Nah, lihat, dengarkan sabdanya Nabi. Kalau dia meriwayatkan hadis atau membaca hadis sembarang saja, asal dia pungut, asal ada hadis yang dia kira ini kayaknya bagus, langsung dia riwayatkan. Maka dengarkan hadis berikut ini. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man rawa anni hadisan wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta karena meriwayatkannya. Dengan ini menjadi jelas dan terang bahwa meriwayatkan hadis maudhu adalah suatu yang tidak halal. Baik. Coba lihat para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menunjukkan kepada kita peringatan, ya, untuk kita berhati-hati. Jangan sampai meriwayatkan hadis, membacakan hadis ketika dia menjadi seorang dai, seorang duat, kemudian dia tidak lagi melihat hadis tersebut apakah sahih atau tidak, apalagi sampai maudhu, palsu hadisnya, lalu dia riwayatkan, dia katakan ini sabda Nabi juga. Nah, maka orang-orang yang seperti ini hendaknya melihat dan menjadi peringatannya hadis-hadis semacam ini. Ya, kalau dia meriwayatkan satu hadis dariku, kata Nabi SAW, sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, baru dugaan ini. Jadi dia belum memastikan bahwa itu dusta. Nah, bagaimana lagi kalau dia tahu itu hadis dusta? Baru dia sengaja riwayatkan, ini lebih kena lagi. Ini baru dia menduga, hadis ini kayaknya tidak benar, Bah. Ya, tapi bagus kayaknya. Nah, dia sebutkan aja. Nah, kalau seperti itu, kata Nabi, dia seorang pendusta.
Padahal baru menduga ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau memang dia tahu itu bukan hadis Nabi, lalu dia sandarkan kepada Nabi. Lalu sengaja dia sebutkan tanpa menyebut bahwasanya hadis itu lemah, palsu misalnya. Nah, maka tidak halal meriwayatkan hadis maudhu', ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ketahuilah bahwa banyaknya penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan saat ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena terlalu banyaknya hadis dhaif, hadis lemah, dhaif jiddan, palsu yang ada di tengah-tengah umat. Ya. Banyak hadis-hadis palsu menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan surat tertentu misalnya. Keutamaan surat Yasin misalnya. Sehingga orang-orang pun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama mengatakan, ulama yang derajatnya setingkat dengan Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, kata beliau, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Tidak ada yang sahih di dalam bab ini, dalam permasalahan ini terkait dengan keutamaan surat Yasin, ya, satu hadis pun, kata beliau. Itu imam ahli hadis berkata seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, jangan sampai menyebarkan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ini. Ya. Hadis yang sangat lemah sekali diriwayatkan, ya. Kemudian akhirnya muncullah amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya di dalam agama kita. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sebagian ada yang berkata bahwa kita kan boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam masalah fadhailul a'mal, dalam masalah keutamaan amalan, kan boleh. Ya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kita katakan, ya, bahwasanya para ulama atau sebagian ulama yang menyebut bahwasanya boleh meriwayatkan hadis yang dhaif walaupun dalam fadhailul a'mal, yaitu hanya dalam fadhailul a'mal, ya, mereka tidak menyebutkan bahwasanya kebolehannya mutlak, boleh begitu saja titik, enggak. Tapi mereka sebutkan syarat-syaratnya. Boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam masalah keutamaan amalan, ya, tapi enggak titik sampai di situ. Nah, sebagian orang justru memakai hadis dhaif bukan hanya dalam fadhailul a'mal, bukan hanya dalam keutamaan amalan, tapi dijadikan sandaran dalam hukum. Padahal itu sepakat ulama enggak boleh. Yang diperbolehkan menurut sebagian ulama hanya dalam fadhailul a'mal, keutamaan amalan, untuk menambah semangat. Itu pun ulama dah sepakat. Banyak dari para ulama yang mengatakan walaupun dalam hadis, dalam fadhailul a'mal tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif. Karena kita sudah tercukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan khawatir kalau dibuka pintu ini nanti orang-orang bisa berdalilkan dengan hadis dhaif walaupun dalam selain perkara fadhailul a'mal. Maka ditutup rapat-rapat pintu yang semacam ini. Hadis-hadis yang sahih sudah mencukupi, sudah memadai. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, para ulama yang mengatakan boleh memakai hadis dhaif dalam fadhailul a'mal ada syarat-syaratnya. Tadi yang pertama tadi, hendaknya dalam fadhailul a'mal saja. Bukan dalam masalah apa? Bukan dalam masalah hukum syariat. Bukan dalam masalah akidah apalagi, bukan. Tapi hanya babnya keutamaan amal. Tujuannya untuk memotivasi orang supaya semangat. Yang mana amal tersebut sebenarnya sudah ada landasannya. Tapi diriwayatkan hadis dhaif supaya tambah semangat lagi. Tujuannya begitu saja. Contoh misalnya tentang keutamaan baca Quran. Kan hadisnya banyak keutamaan baca Quran itu. Hadisnya banyak, hadis sahih. Ditambah lagi oleh sebagian yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif untuk semakin bersemangat lagi. Walaupun terkait dengan keutamaan, ya, membaca Quran itu sudah ada dasar-dasar dalil syariatnya. Jadi bukan untuk memunculkan hukum baru, bukan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis dhaif yang boleh diriwayatkan itu bukan hadis yang sifatnya itu dhaifun jiddan, lemah sekali, bukan. Kalau hadisnya dhaifun jiddan, ya, para ulama juga melarang, tidak boleh. Apalagi sampai hadisnya maudhu',
Kalau maudhu itu palsu. Nah, ini sama sekali tidak boleh, sepakat ulama. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, walaupun dalam fadhailul a'mal. Nah, yang terjadi apa? Hadis maudhu palsu pun dipakai. Nah, ini masalahnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Nah, kemudian syarat yang lain kata ulama bahwa hadis dhaif tersebut masuk di bawah hadits sahih atau minimal hasan yang sifatnya umum. Ada dalil sandarannya yang umum. Ya. Jadi jangan sampai dia memunculkan hukum baru. Kalau itu tidak boleh, jelas kata para ulama. Nah, kemudian dalam mengamalkannya pun tidak boleh diyakini akan kesahihannya. Tidak boleh. Tetap hadisnya dhaif. Itu syaratnya. Nah, sementara orang kadang meriwayatkan hadis dhaif dikiranya itu hadis sahih. Dan yang terakhir, hadis ini tidak boleh dipopulerkan. Tapi sayangnya terkadang banyak hadis-hadis dhaif justru populer dia. Ya, contohnya utlubul ilma walau bisin. Hadis palsu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, mau dapat apa di Cina sana? Hadis palsu kan ini? Tapi populer kan? Populer. Padahal ulama mengatakan tidak boleh dipopulerkan. Ya. Maksudnya mungkin untuk memotivasi orang supaya menuntut ilmu lebih semangat lagi. Kan keutamaan menuntut ilmu kan banyak ya kan? Keutamaan menuntut ilmu banyak. Nah, mereka mau riwayatkan supaya tambah semangat lagi. Ya, tapi jangan palsu-palsu lah. Itu hadis palsu, tidak boleh diriwayatkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ada hadis lagi palsu, tapi yang jelas-jelas palsu, mengarah kepada kesyirikan. Disebutkan dalam hadis itu katanya, ya, andaikan kau percaya terhadap sesuatu, walaupun batu, maka batu akan memberi manfaat kepadamu. Ini hadis palsu, mengajarkan kesyirikan. Andaikan kau percaya katanya kepada sesuatu, walaupun batu, maka batu bisa memberi manfaat kepadamu. Akhirnya orang pakai batu, ya, bukan untuk apa, tetapi dijadikan jimat, ada yang dipercaya, diyakini, sampai muncul kesyirikan. Na'udzubillah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini para ulama menyebutkan hadis syarat-syaratnya, dan kalau syarat-syarat ini diterapkan, itu berat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan itu. Iya. Maka sekali lagi, ya, para ulama mengingatkan akan hal ini. Jangan sampai seseorang itu berani berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ancamannya berat. Dan riwayat-riwayat yang semakna dengan tadi banyak. Sama seperti sabda Nabi, "Mayyaqul anni malam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Mirip dengan tadi. Barang siapa yang mengatakan tentang diriku apa yang tak pernah aku katakan, maka silahkan persiapkan tempat duduk di dalam api neraka, wal iyadu billah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, para ulama merinci terkait dengan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini. Ada jenis yang pertama, dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, ya, dengan mengatakan bahwa Allah berfirman begini, padahal Allah tidak berfirman begitu. Ya. Ini dusta, ini jelas dustanya. Nah, atau dia mengatakan Rasulullah bersabda begini. Ya. Rasulullah bersabda begini, padahal Rasulullah tidak bersabda begitu. Ya. Ini dusta, jelas ini dustanya. Nah, apalagi sebagian orang yang yang mengatakan qala Rasulullah SAW dengan bahasa Suryani. Makoli apa? Itu jelas dustanya itu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, jelas sekali dustanya. Dan dia berani mengatakan Rasulullah bersabda. Makola. Ikhwani, tapi subhanallah masih ada aja yang percaya. Bahkan diberi panggung, ya kan? Diberi panggung, ya. Ini ikhwani fiddin, kesesatan. Iya, dan berani sekali. Ya, berani sekali. Nah, tidak tahukah dia itu dosa besar, bahkan bisa mengarah kepada kekufuran? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini pertama ya, jelas-jelas berkata Allah berfirman begini, padahal Allah tidak pernah berfirman begitu. Rasulullah bersabda begini katanya, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda begitu. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, ini mungkin banyak orang bisa jatuh ke sini.
yaitu ketika dia menafsirkan firman Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, atau dia menafsirkan, mensyarah, menjelaskan hadisnya Rasulullah tapi tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, ini orang yang memelintir ayat dan hadis. Hadisnya benar, ayatnya benar, dia baca, tapi penafsirannya yang salah. Ini sama juga, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena apa? Yang menjadi maksud dalam ucapan itu kan maknanya. Ketika dia menyampaikan maknanya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Rasul inginkan, berarti sama saja dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini berbeda kalau memang misalnya penafsirannya itu ya berdasarkan hasil ijtihadnya dia ulama misalnya, dan ternyata keliru. Nah, kalau yang seperti ini dimaafkan. Kalau memang dia ulama bisa berijtihad, terkadang dia menafsirkan mungkin keliru, atau misalnya menjelaskan hadis mungkin keliru, dimaafkan karena dia berijtihad. Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, dia benar dapat 2 pahala. Wa ini jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia berijtihad dan salah, maka baginya 1 pahala. Baginya satu pahala. Nah, tetapi kalau dia bukan ahli ijtihad, kemudian baca Quran, ya, masing-masing baca Quran, setelah itu dia tafsirkan dengan sekedar mengandalkan terjemahan. Bagian orangnya terkadang buat halaqah-halaqah, ya. Kemudian setelah itu disuruh baca, ya. Kemudian di situ gurunya enggak tahu bahasa Arab juga. Hanya mengandalkan terjemahan Quran terjemah. Setelah itu dia berani menafsirkan. Menurut hemat saya, ya. Nah, itu kita baca Quran, tafsir Quran bukan menurut hematmu. Ya. Tetapi kalau kita mau menafsirkan Quran, lihat bagaimana penafsiran para ulama. Tidak boleh kita ambil dari kantong sendiri. Walaupun kau tahu bahasa Arab. Harus lihat tafsirnya para ulama. Kita tidak boleh mengada-ngadakan kedustaan atas nama agama ini. Dan ilmu tafsir itu ilmu yang sangat mulia. Para ulama menjelaskan. Penafsiran yang benar itu kita tafsirkan Quran dengan Quran dulu. Itu derajat pertama yang paling mulia. Kemudian menafsirkan Quran dengan hadisnya Nabi. Kemudian menafsirkan Quran dengan ucapan sahabat. Yang memang mumpuni apalagi. Tafsirnya para sahabat. Kemudian menafsirkan ucapan firman Allah dengan ucapan para tabi'in. Terkhusus mereka yang berilmu tentang hal tersebut. Kemudian baru menafsirkan Quran dengan konsekuensi bahasa Arab. Itu metode menafsirkan Quran. Tidak sembarangan. Sama juga dalam hadis Nabi SAW, tidak sembarangan. Makanya tadi ya kita sebutkan bahwa dakwah itu butuh ilmu. Sama saja. Ketika kau berdakwah atas nama agama tanpa ilmu, maka kau dicap sebagai pendusta. Kau akan dicap sebagai pendusta. Makanya dakwah itu butuh ilmu. Menyampaikan agama Allah harus dengan ilmu. Ya. Kapan dia berbicara tanpa ilmu, maka kesesatan yang dia buat jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada perbaikan yang dia buat. Taruhlah dia melakukan perbaikan, tapi ya kerusakan yang dia buat bagaimana? Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ya ini dari dosa besar yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, dan beliau memasukkannya sebagai dosa besar yang ke-9 di dalam urutan buku beliau. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa ini, ya, yang hendaknya kita waspadai, yang hendaknya kita mengambilnya sebagai peringatan, ya, terkhusus bagi para duat, bagi para dai, ya, bagi para penceramah, para ustadz, alim ulama, ya, mereka harus bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka ucapkan. Karena besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berani berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah, dan dia tidak punya ilmu di situ. Dia tidak punya kapasitas ilmu yang memadai di situ. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Dari sinilah kita itu ketika belajar ilmu agama tidak boleh dari sembarang orang. Ya, tidak boleh dari sembarang orang. Nah, kita harus pastikan bahwa guru yang kita ambil ilmu darinya memang guru yang betul-betul tahu dan paham ilmu yang dia ajarkan.
Ya. Jelas dia belajar dari mana, gurunya siapa, ya. Dia belajar di pondok mana, di ma'had mana, ya. Nah, ini baru kita bisa mengambil ilmu darinya. Selektiflah di dalam mengambil ilmu. Para ulama dulu, ya, kalau mereka itu mau belajar dari seorang alim, maka mereka periksa dulu. Ya, sampai pernah disebutkan, ya, seakan-akan orang ini saking telitinya dia, seakan-akan sampai dikira dia mau melamar putri orang alim itu. Padahal maksudnya untuk melihat saja bagaimana selektifnya mereka. Ya, karena ya yang namanya ilmu ini diambil dari orang-orang yang memang ahlinya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, supaya jangan sampai kita keliru di dalam memahami agama ini. Kita inginkan kemurnian di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafun saleh, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini dosa besar yang ke-9, walhamdulillah sudah kita selesaikan, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dosa besar yang berikutnya, ya. Dari dosa besar yang ke-10, yang ke-11 dan seterusnya akan kita kaji biidznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.